وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita masih persatukan oleh Allah dalam majlis ilmu, dan harapan mudah-mudahan pulang dari sini kita membawa ilmu yang bermanfaat yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini adalah kajian fikih dalam kitab Fathul Qarib, syarah dari kitab Taqrib. Kita lanjutkan masih dalam muqaddimah, masih pembukaan. Kemarin dikatakan terakhir beliau mengatakan innahu sami'ud du'a, innahu sami'un du'a ibadih wa qaribun mujib. Kemudian wa man qasadahu la yakhib wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu ya. Barang siapa yang bertuju atau menuju kepada Allah, la yakhib, enggak akan menyesal, enggak akan kecewa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika hamba-Ku bertanya kepada engkau ya Muhammad kekasihku, anni tentang saya, fa inni qarib, maka sesungguhnya saya dekat. Nah, ini mana sampai situ tuh. Kemudian dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa'lam, dan ketahuilah annahu sesungguhnya yujadu ditemukan, didapatkan fi ba'di nusakhi hadzal kitabi, di sebagian nuskhah kitab ini, fi ghairi khutbatihi, di selain khutbah kitab, di selain pembukaan kitab, tasmiyatuhu, yaitu pemberian nama kitab ini, taratan bit taqrib, kadang kitab ini disebut atau diberi nama kitab at-taqrib, gitu ya. Makanya Fathul Qarib itu syarhut taqrib. Fathul Qarib syarahnya kitab taqrib. Wa taratan, dan terkadang bi ghayatul ikhtisar, dikasih nama dengan sebutan ghayatul ikhtisar, ya. Jadi ada dua julukan tuh. Ya, kadang disebut kitab at-taqrib, kadang disebut juga kitab ghayatul ikhtisar. Makanya kalau Fathul Qarib ini kan lebih cocok
disebut Fathul Qarib Syarh Taqrib atau Alat Taqrib. Kitab Fathul Qarib syarahnya kitab Taqrib. Tapi kalau Kifayatul Akhyar, pernah tahu kitab Kifayatul Akhyar? Ini syarahnya Taqrib juga. Tapi Kifayatul Akhyar syarah Ghayatul Ikhtisar gitu. Diri juga tuh udah. Ya. Fathul Qarib syarah Taqrib, Kifayatul Akhyar syarahnya Ghayatul Ikhtisar. Ya, tapi kitabnya diri juga. Cuma julukan atau nama kitabnya aja yang berbeda, ya, padahal isinya sama, ya. Falidzalika, oleh karena itu samaituhu, saya kasih nama, ya. Pengarang kitab Fathul Qarib memberikan nama Bismaini, dengan dua nama, karena kitab ini ada dua julukan, ya. Ada julukannya Taqrib judulnya, ada julukannya namanya Ghayatul Ikhtisar. Nah, saya ngarang kitab ini, ya, mensyarahkan kitab Taqrib ini, saya kasih nama dua. Ahaduhuma, nama pertama Fathul Qaribil Mujib, namanya Fathul Qaribil Mujib fi syarhi alfazit Taqrib. Dan nama yang pertama nih. Jadi kitab Fathul Qarib itu sebenarnya nama panjangnya Fathul Qaribil Mujib, ya, fi syarhi alfazit Taqrib, gitu ya. Ini nama pertama untuk menyesuaikan dengan nama matanya, yaitu At-Taqrib, ya. Biasanya orang kalau pengarang itu kalau ngasih nama syarah biasanya namanya itu mirip-mirip dengan nama matanya, mirip-mirip dengan nama matanya, gitu ya. Misalnya sebentar, ini contoh yang lagi, yang kedua nih, yang wasan yang kedua, Al-Qaulul Mukhtar, Al-Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Belakangnya ra sama ra, tadi ba sama ba, ya. Fathul Qaribil Mujib fi syarhi alfazit Taqrib. Yang kedua Al-Qaulul Mukhtar, pakai ra belakangnya, fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Jadi kitabnya ini juga satu, tapi memiliki dua nama. Kenapa dikasih dua nama? Karena kitab matanya pun punya dua nama, padahal kitabnya cuma satu. Jadi saya namain dua, gitu. Jadi kalau ada syarahnya Ghayatul Ikhtisar nggak? Oh, ada, namanya Al-Qaulul Mukhtar, ya, pengarangnya beliau, ya. Kalau ada syarahnya Taqrib nggak? Oh, ada, apa namanya? Fathul Qaribil Mujib, syarah Taqrib, pengarangnya dia juga. Mana kitabnya? Ini juga ini kitabnya. Namanya cuma namanya dua, gitu ya. Satu kitab dengan dua nama. Qala Syekh, berkata Syekh, ya, kemarin kita bahas tuh Syekh itu. Syekh itu dari segi bahasa kan orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, waqila 50 tahun. Tapi menurut istilah Syekh itu orang yang ilmunya banyak, ya, man kathura ilmu, orang yang ilmunya banyak, maka disebut Syekh. Walaupun masih muda, ya, pantas disebut Syekh, ya, karena dia ilmunya banyak. Berkata seorang Syekh Al-Imam, seorang pemimpin, Abu Thayyib, ya, Abu Thayyib wa yushtahar aidan, dan lebih dikenal juga dengan sebutan Bi Abi Syuja'in, dengan nama Abi Syuja', ya. Jadi kitab Taqrib ini yang ngarang Imam Abi Syuja'. Siapa itu beliau? Syihabul Millati Waddin, ya, mataharinya agama, ya, matahari agama. Kemudian namanya siapa beliau? Imam Abi Syuja' ini Ahmad Ibnul Husain Ibni Ahmad Al-Asfihani, ya, Ahmad Ibnul Husain Ibn Ahmad Al-Asfihani. Asfahan itu sini daerah negara Ajam, ya, bukan negara Arab. Asfahan itu kalau nggak salah di Iran, Persia, Asfahan itu, ya. Jadi dari sana tuh banyak Yahudi dan banyak Majusi, ya, yang Majusi. Sekarang banyak Syiah di sana, ya. Ini dulu ulama-ulama Ahlus Sunnah berasal dari sana juga. Dari Al-Asfahan, ya, termasuk Imam Abi Syuja', ya. Saqahullahu tharahu sabibar rahmah war ridwan. Semoga Allah mencurahkan, ya, di atas pembaringannya, kuburannya, dengan curahan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meninggal nih. Waktu pengarang kitab syarahnya ini, yang ngarang matan Taqrib, udah meninggal. Maka didoakan mudah-mudahan Allah menyirami, mencurahkan kuburan beliau dengan, ya, siraman rahmat, kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa askanahu, dan semoga Allah menempatkan beliau a'la faradisil jinan, ya, di surga Firdaus yang tertinggi. Ya. Jadi
surga yang paling tinggi itu surga Firdaus, ya. Dan ini biasanya ditempati khususnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta para rasul dan para aulia, orang-orang saleh, orang-orang pilihan di situ. Ya. Nah, tapi kalau kita baca doa, Nabi ngajarkan kalau ente minta surga Firdaus. Walaupun sebenarnya ya nggak masuk akal juga bagi kita, nggak pantas gitu. Kita udah masuk surga aja, ya, udah masuk surga aja, walaupun paling bawah udah bagus banget itu kita. Model orang kayak kita nih, ya. Apalagi udah bisa surga sama Rasulullah, ya. Jadi tapi ngajarin jangan putus asa, jangan pesimis, minta yang tinggi sekalian. Jangan nanggung-nanggung sama Allah. Allah itu bisa mengabulkan kalau dikehendaki. Minta apa aja, nggak cuma minta surga. Antum ya minta jodoh, kan diajarkan sama para ulama kalau minta jodoh minta yang terbaik. Ya, kalau bisa detail nggak apa-apa. Ya Allah, saya minta jodoh, ya Allah, sampai sekarang belum nikah. Kasih saya jodoh ya Allah, wanita yang salehah, ya, jamilah, afifah, ya, hafizah. Sebutin semua tuh. Ya, yang cakep, yang salehah, ya, yang kaya, yang hafal Quran, yang putih, yang tinggi, sebutin, ya. Kalau bisa orang Arab, sebutin semua, ya. Walaupun kayaknya kita gak masuk akal gitu, minta aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Apalagi ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti sama orang-orang yang sama keturunan mereka yang juga beriman. Jadi kita misalnya punya kakek, punya anjit, punya buyut, ya, orang soleh, orang baik, beriman dah, ya. Dia dapat surga yang tinggi misalnya. Lalu keturunannya ngikutin mereka dengan dalam keimanan, dalam amal soleh, nanti akan kata Allah akan kami sampaikan keturunan mereka ke derajatnya kakek mereka. Alhamdulillah tuh. Mungkin kita punya kakek wali, ya. Wah, nasabnya nyambung ke wali. Kita mah wali kagak, ya. Paling wali santri doang, wali murid, ya kan. Nggak bisa kayak kakek kita. Tapi kita beriman, ya, berusaha sebaik mungkin walaupun nggak sehebat kakek-kakek kita ibadahnya, ilmunya. Nanti kata Allah, saya pertemukan mereka dengan kakek-kakek mereka. Ya tuh, subhanallah. Ya, makanya kalau punya keturunan orang saleh beruntung. Ya, bisa jadi ntar kita bareng-bareng surga sama jin-jin kita. Walaupun kita nggak pernah lihat, ya. Ya, sini, ya, keturunan daerah kita nih Bek Jahran, kan nyambungnya katanya keturunan Gunung Jati. Emang pernah lihat Bek Jahran? Kita nggak pernah lihat Bek Jahran. Yud kita, ya, pernah lihat Gunung Jati, apalagi keturunan Gunung Jati nggak pernah lihat. Ya, tapi kalau kita ikutin keimanan mereka, berusaha sebaik mungkin dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam ilmu, dalam akhlak, sebisa kita walaupun nggak seperti kakek kita. Nanti kata Allah, saya pertemukan mereka dengan kakek-kakek mereka. Oh, alhamdulillah bisa ketemu ntar surganya bareng tuh. Ya mereka kan juga ngelihat, ya Allah nih, Yadi ini cicit saya ini, ya surga jangan di situ dong, naikin dong sama saya bareng gitu. Bisa tuh, ya itu namanya syafaat dari orang-orang saleh. Beruntung tuh kalau punya orang tua yang sifatnya ya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa katanya Syekh Abi Suja ini? Nah, ini jadi pengarang takrib menceritakan tentang kitab matan yang akan disyarahkan. Apa katanya Imam Abi Suja? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat nih. Sebagaimana pengarang memulai karangan dengan bismillah, ya, pengarang syarahnya matannya pun sama. Matan takrib, matan ghayatul ikhtisar memulai karangan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita bahas kemarin, diulangin lagi di sini bahwasanya memulai dengan basmalah alasan pertama iqtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti Al-Qur'an, kitab Allah yang agung, yang mulia. Sebagaimana Al-Qur'an dimulai dengan basmalah dan sampai sekarang masih dibaca, masih dipelajari, bahkan dihafal, berkahnya luar biasa, ya. Buat obat, buat ketenangan jiwa, macam-macam Quran itu, ya. Ini pengarang-arang kitab ngikutin Quran, biar siapa tahu dapat keberkahan mirip-mirip sama Quran, walaupun nggak mungkin kayak Quran, tapi mirip-mirip. Sampai berapa ratus tahun pun masih dikaji, masih dibaca. Ini buktinya, ya, udah ratusan tahun kitabnya masih dibaca sampai sekarang, berkah, ya. Kemudian wa'amalan, dan mengamalkan bi khabarin dengan satu hadis. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta' au ajzam. Segala perkara yang penting menurut syariat tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim,
maka perkara tersebut seperti hewan yang putus buntutnya, atau seperti orang yang tangannya terpotong, buntung tangannya atau kakinya, atau seperti orang yang terkena penyakit lepra. Maksudnya apa? Kurang sempurna. Kambing cakep, sapi cakep, nggak ada buntutnya, kurang. Harganya pun berkurang. Orang ganteng, perempuan cantik, cuma buntung tangannya, buntung kakinya, ada yang kurang. Walaupun cakep, ya. Atau orang ganteng cuma punya penyakit lepra, jelek juga lihatnya. Jadi ada kurangnya. Jadi maksudnya kurang bagaimana? Ai qalilul barakah, berkahnya dikit, ya. Perkara baik tapi tidak dimulai dengan basmalah, maka berkahnya dikit, ya. Ini harus perkara yang penting menurut syariat, ya. Baik, sekiranya bukan perkara yang haram atau perkara makruh dan bukan perkara yang hina, ya. Jadi disunahkan itu baca basmalah satu, ya. Yang pertama perkaranya penting menurut syariat. Jadi kalau perkara yang biasa-biasa aja nggak sunnah baca basmalah, ya. Nyalain HP, matiin lampu biasa-biasa aja nggak sunnah baca basmalah, mubah saja baca basmalah. Ini perkara penting. Orang kita belajar, mengajar, ya, khutbah, ceramah itu kan penting tuh, ya. Menurut syariat itu penting, maka dicontohkan baca basmalah. Dan syarat kedua, ya, syariat tidak memulai dengan zikir lain selain basmalah. Kalau perkara penting tapi dimulai dengan zikir lain selain basmalah, maka tidak sunnah baca basmalah. Contoh, sholat kan penting, tapi sholat dimulai dengan takbir, dan takbir merupakan zikir. Maka kalau sudah dimulai dengan zikir yang lain, maka nggak sunnah sebelum sholat baca basmalah. Nggak usah kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, nggak sunnah, ya. Karena permulaan sholat adalah takbir, nggak usah tambahin basmalah. Kecuali entum baca ta'awudz, baca an-nas, memang itu disyariatkan sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat kan diantaranya itu, ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, bismillahirrahmanirrahim, wa a'udzu birabbin nas. Itu sunnah tuh. Tapi ketika mau takbir nggak sunnah lagi baca basmalah, ya, karena sudah ada zikir lain selain basmalah. Yang ketiga syaratnya laisa min safasifil umur, bukan perkara yang hina atau perkara yang kotor. Penting, tapi kalau kotor atau hina nggak sunnah baca basmalah. Contoh, antum mau bersihin WC, penting nggak? Penting. Kalau enggak kan jadi penyakit, kotor, penting, ya. Islam juga menjaga kebersihan. An-nadzafatu minal iman, ya. Kebersihan bagian dari iman. Kita diajarkan bersih sama Islam, ya. Kita mau bersihin WC penting, tapi kan perkara hina, kotor, tempat buang hajat, ya, banyak najis di situ, maka nggak sunnah baca basmalah. Kalau antum baca basmalah bukan dapat pahala, malah makruh. Ya, zikir di tempat kotor makruh, gitu, ya. Yang keempat syaratnya, ya, laisa dzikran mahdhan. Perkara tersebut bukan zikir yang murni. Kalau sudah zikir, ya, maka nggak perlu lagi basmalah. Contoh, antum mau baca tahlil, mau baca la ilaha illallah, nggak perlu baca basmalah, karena tahlil sudah zikir. Antum mau istighfar, nggak perlu baca basmalah, karena istighfar sudah zikir. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya, istighfar itu nggak perlu zikir. Nggak perlu baca basmalah karena sudah zikir. Jadi nggak perlu tuh antum masih misalnya mimpin tahlil. Ayo semua hadirin, kita mau baca tahlil bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya, itu nggak sunnah. Maka antum lihat kalau orang mimpin tahlil, dia nggak baca bismillah. Afdalu dzikri fa'alamannahu. Dia baca hadis tuh. Itu hadis tuh. Afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah. Kok nggak baca bismillah? Karena la ilaha illallah sudah dizikir. Jelas? Itu syarat, 4 syarat disunahkan baca basmalah di perkara yang penting, ya. Baik. Kemudian faedah mana? Sebentar. Baik. Ma'ani kullu kutub majmu' fil Quran wa ma'ani al-Quran majmu' fil Fatihah. Ini ada faedah katanya, semua makna kitab-kitab, ya, ilmu-ilmu kitab itu kitab-kitab Allah yang selain yang Allah turunkan terkumpul dalam Al-Quran. Dan makna-makna Quran, ilmu-ilmu Quran itu terkumpul dalam surah Fatihah, gitu, ya. Jadi paling top itu umul kitab itu Al-Fatihah. Mau taruh depan tuh, ya. Maksudnya gimana ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim? Maksudnya abtadi'u kitabi hadza
Ya, saya memulai kitab saya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa itu basmalah? Ya, kalau bismi dengan menyebut nama Allah. Ya, Allah itu siapa? Ismun lidzati, nama untuk suatu zat. Nah, jadi Allah itu zat. Kita nggak tahu zatnya seperti apa. Ya, tapi ada zat yang namanya Allah. Ya, nama untuk satu zat, al-wajibil wujudi, yang wajib adanya. Ya, nama atas satu zat yang wajib adanya. Di sini cuma segitu doang. Di kitab lain al-mustahiq ada. Al-mustahiq li jami'il mahamid. Ya, yang berhak memiliki segala pujian. Segala pujian itu semua haknya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang ada, harus ada. Karena kalau dia nggak ada, alam nggak akan ada. Jelas ya? Kalau Allah nggak ada, alam nggak akan ada. Karena selain Allah itu makhluk. Kullu ma siwallah fahuwa makhluk. Semua ya, alam itu kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Berarti dia makhluk. Yang darinya nggak ada, diadakan. Itu namanya makhluk, diciptakan. Siapa yang nyiptain? Khaliq, sang pencipta. Siapa nama Khaliq itu? Allah. Makanya waktu nanya bagaimana kita mengartikan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa? Ya, kalau orang-orang Mujassimah kan, ya Allah duduk di singgasana. Tapi bagaimana kita nggak tahu. Allah duduk sebagaimana raja duduk di singgasana, Allah begitu. Kita nggak begitu. Ya. Kenapa nggak begitu? Karena Allah nggak butuh tempat. Allah itu ada sebelum ada makhluk. Kalau ente bilang, ya, kalau dia nanya gini, Allah itu di mana? Di langit, gitu kan ya? Allah itu di mana? Di langit. Kita harus wajib enggak? Allah ada. Di mana Allah itu ilmunya Allah, kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia nggak butuh waktu, nggak butuh tempat, nggak butuh arah. Karena waktu, tempat, dan arah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu nggak ada apa-apa selain Allah. Zaman azali, zaman sebelum ada makhluk, cuma Allah sendirian. Ya, huwa kain, ya, Allah itu ada, ya, dan sekarang yakun, sekarang ada, sama seperti dulu, nggak ada bedanya. Ya, kalau dibilang Allah di langit, ada yang bilang gitu kan, Allah di langit, Allah bersembayang di atas arsy. Pertanyaan kita, dulu sebelum Allah nyiptain langit, Allah di mana? Ayo, jawab kalau bisa. Ya, dulu sebelum Allah ciptakan arsy, singgasana Allah bersembayang di mana? Berarti Allah bingung gitu, nggak ada tempat. Jadi bikin arsy, aneh. Ada yang nggak butuh tempat. Ya, makanya kemarin ketika Mi'raj itu bagaimana cara kita menjawab Nabi Muhammad ke langit? Nabi Muhammad ke langit itu bukan berarti ketemu Allah di langit, bukan. Itu sama seperti Allah memerintahkan Nabi Musa ke Bukit Tursina, itu doang. Ya, liuriyahu min ayatina, supaya Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Allahnya nggak di situ. Allah di mana? Ada di mana? Allah alam nggak tahu di mana. Karena Allah nggak butuh tempat, jadi nggak bisa tanya Allah di mana, Allah gimana, nggak bisa tanya. Ya, pertanyaan yang membahayakan akidah itu gitu. Di mana? Ya, bagaimana? Ya, kaifa, mata, kapan Allah itu ada? Aina, di mana Allah? Ya, ya. Mada, apa Allah itu seperti apa? Itu nggak usah dipertanyakan sama Allah. Ya, Allah nggak akan bisa masuk dalam nalar kita yang terbatas. Nanti kita lihat Allah kapan? Emang kita bisa lihat Allah? Bisa lihat Allah. Nanti kapan? Nanti di akhirat. Di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah. Nanti ada hari di mana wajah penghuni surga bersinar-sinar. Kenapa? Bahagia melihat kepada Tuhannya. Nah, kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kata Rasulullah, nikmat terbesar buat ahli surga. Padahal di surga semua kenikmatan ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ngerasain nikmat, itu surga. Tapi nikmat terbesar adalah ketika melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada yang ngalahin itu. Ya, Allah itu zat yang berhak memiliki segala kesempurnaan dan segala pujian, dan bersih dari segala kekurangan. Allah nggak ada kurang-kurangnya. Ya, jadi Allah itu zat yang maha sempurna. Antum cari celah, cari kekurangan Allah, nggak ada kekurangannya sama sekali, nggak ada sedikit pun. Ya, kalau orang-orang non Muslim mengakui ada Tuhan anak, Tuhan ibu, ya,
tapi Tuhan mereka ada kekurangan. Kita kalau bahas debat Kristen dan Muslim itu seru itu, dan semua masuk akal, mentok semua mereka itu. Ya. Tuhan anak berarti ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ya. Ya. Apakah dari dulu udah ada Tuhan anak itu? Dari dulu udah ada. Terus ya akhirnya diwujudkan dalam bentuk manusia. Kan? Ini logika mereka nih, orang yang Trinitas nih. Ya. Jadi ada Tuhan Ibu. Ya. Tuhan bisa mati nggak? Nggak bisa mati. Nah terus ketika disalib yang mati siapa? Bingung lagi dia. Ya. Yesus sebagai bentuk manusia, tapi Yesus Tuhan bisa mati? Nggak bisa, itu mati. Ya. Tuhan Ibu, ya Tuhan juga katanya. Bisa nggak Tuhan mati? Nggak bisa. Ibu mati, Siti Maryam. Ya. Berarti bukan Tuhan. Ya. Dan yang bunuh Siti Maryam siapa? Ya. Yang bunuh Siti Maryam adalah Tuhan. Baru Tuhan. Dan anaknya kan Tuhan. Nabi Isa kan Tuhan, katanya Yesus iya. Berarti ada anak bunuh emak, anak durhaka. Tuhan durhaka sama emaknya. Oh, bingung lagi dia. Ya. Yang mana jawabannya? Ya. Oh enggak, kata pendeta yang satu jawab, yang bunuh Siti Maryam itu bukan anak Tuhan, bukan bapak, bukan anak, tapi setan, iblis. Iblislah yang merenggut nyawa Siti Maryam. Oh, katanya berarti itu anak kurang ajar juga. Kok kurang ajar? Iblis siapa nyiptain? Tuhan. Ya, masa Tuhan berani-beraninya bunuh emaknya Tuhan? Masa iblis berani-beraninya bunuh emaknya Tuhan? Iblis kan makhluk, ya, bunuh emaknya yang diciptain. Oh ini kurang ajar. Anaknya diem aja lagi, anak kurang ajar. Berantakan juga ini. Ya, nggak masuk logika semuanya. Mungkin paling gampang itu, ya, qul huwallahu ahad. Udah, Allah itu Maha Esa. Nggak ada lagi Tuhan selain Allah. Yang paling sempurna Dia, yang nggak punya kekurangan sama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mustahiq li jami'il mahamid. Kemudian dikatakan, ya, War-Rahman ablagh minar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahman kalau kita artikan dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, gitu kan ya. Ini bahasa terjemahan pendek sebenarnya, terlalu ringkas. Ya, Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im bi jalailin ni'am. Rahman itu zat yang memberikan nikmat yang besar kepada makhluknya. Ya. Tapi Ar-Rahim Al-Mun'im bi daqaiqin ni'am. Ar-Rahim itu zat yang memberikan nikmat tertentu, nikmat ya spesial kepada sebagian hambanya. Kalau Rahman itu sifat Allah untuk semua makhluk. Contoh, Allah menciptakan manusia, ya. Ada manusia yang iman, ada yang nggak beriman. Ada yang taat, ada yang nggak taat. Tapi Allah ciptakan semuanya. Itu rahmannya Allah tuh. Orang yang nggak beriman sama Allah, badannya sehat, rezekinya lancar, ya, usahanya sukses. Orang yang beriman sama Allah sama juga. Yang nggak beriman sama nggak beriman dikasih nikmat juga. Itu rahmannya Allah. Semua kena, ya, sehat, sukses, ganteng. Ada nggak orang Islam ganteng? Ada. Yang kaya? Ada. Yang bini 4? Ada. Ya kan? Yang punya perusahaan besar? Ada. Ada nggak orang non Muslim yang begitu? Banyak. Berarti Allah kasih semuanya. Itu rahmannya Allah. Tapi Rahim, ya Allah kasih nikmat hanya untuk orang-orang tertentu. Misalnya hiddatul basar, kekuatan pandangan mata sampai bisa melihat jarak yang jauh. Dalam sejarah Arab itu ada perempuan namanya Hadami. Hadami ini perempuan yang Allah kasih kemampuan pandangan matanya bisa tembus melihat jarak perjalanan 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang jalan 3 hari 3 malam, misalnya berapa kilo tuh? Kita jalan 3 hari 3 malam sama mana ya? Bandung nyampe gak Bandung? Belum pernah coba ya? Lebih Bandung. Nah, misalnya taruh Subang jauh lagi ya. Bandung, ya betul Bandung lah, sejauh-jauh ada Bandung dah ya. Bandungnya udah jauh tuh. Ini ada perempuan, kalau ngelihat, kalau kasih kemampuan bisa lihat yang di Bandung. Gitu. Sedangkan kita nggak bisa. Nah, satu ketika, dan ini nggak semua orang lokasi, ya. Satu ketika dia ngelihat ada suku, ya, suku lain dari kampung dia ingin datang ke kampung dia, ingin menyerang secara mendadak tiba-tiba, ya, tapi diam-diam. Ya. Ini Hadami udah lihat tuh. Di Bandung, mereka baru nyampe Bandung, udah lihat. Dikasih tahu sama orang-orang kampungnya. Bang, mas, pak,
siap-siap, nih ada musuh mau kesini nyerang kita. Kata orang, musuh dari mana? Kalau zaman sekarang mah gampang ya, kita tinggal lihat satelit bisa kelihatan, ya kan? Lihat internet, GPS bisa kelacak. Zaman dulu kan gak ada apa-apa. Kalau dibilang di mana Hazami yang mau nyerang kita, udah nyampe Bandung, orang mana percaya Bandung? Ini yang bener aja, jauh banget bisa lihat, karena orang lain gak lihat. Kata Hazami, bener, dia lagi datang ke sini mau nyerang kita. Gak ada yang percaya. Akhirnya tuh pasukan datang di malam hari, nyerang malam-malam. Akhirnya suku Hazami ini kena imbas. Banyak yang terbunuh, banyak yang ditahan, jadi tawanan, gitu ya. Akhirnya setelah itu muncul makalah dikatakan sama orang Arab, idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Kalau Hazami ngomong sesuatu, percaya aja. Karena omongan yang benar yang diucapin sama Hazami. Itu ada makalah seperti itu. Ya. Allah kasih kemampuan perempuan namanya Hazami bisa melihat jarak 3 hari 3 malam. Ya. Makanya Mu'allim Syafi'i itu namanya sebenarnya nggak pakai Hazami aslinya. Ya. Muhammad Syafi'i namanya. Dijuluki Hazami. Kenapa? Karena beliau kalau ikut bahsul masail, ya, tentang bahas masalah-masalah, cari hukumnya seperti apa. Itu kalau beliau udah ngomong, yang lain diem. Kalau mau kayak Syafi'i yang ngomong, ya udah bener lah begitu dah, bener begitu. Maka dikasih julukan sama gurunya, idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami. Itu sebenarnya syair orang Arab. Mu'allim Hazami itu dikasih julukan sama kalau nggak salah Habib Ali Mumur. Kalau Syafi'i udah ngomong, udah dengerin aja dah, jawabannya bener dah tuh gitu. Saking pinternya Mu'allim Syafi'i Hazami. Sebenarnya namanya nggak ada Hazaminya, tapi itu kisah seorang perempuan yang Allah berikan kekuatan mata jarak 3 hari 3 malam. Ada lagi orang Allah kasih misalnya kasyaf, ya, bisa membaca hati orang. Pernah ketemu orang begitu? Zaman sekarang itu masih punya guru begitu loh. Habib Umar bin Ahmad tuh termasuk yang begitu tuh. Mungkin kita yang jadi murid-muridnya punya kisah masing-masing dengan beliau. Saya termasuk yang dikasyaf sama beliau. Ya. Saya di Yaman, beliau di Jakarta. Dia tahu saya ngapain. Ya, Masya Allah Umar itu. Saya punya teman orang London, disuruh pulang sama orang tuanya, disuruh nikah dengan pilihan 2 perempuan. Dia bingung. Mana fit ya? Mau jodohin sama orang tua nih. Ya. Terus saya bilang, anak punya guru begini. Tolong fit, tanyain sama guru ente. Ya. Udah, minta namanya sama nama bapaknya. Tulis namanya, saya telepon, dulu masih pakai warnet, zaman dulu masih warnet, ya. Telepon Habib Umar. Beb, Hafid Beb. Hafid, kenapa? Sehat Beb. Beb, minta tolong nih, ada teman mau nanya. Apa Beb? Dia mau dijodohin Beb sama orang tuanya, pilihannya 2 perempuan. Dia bingung yang mana pilih Beb. Ya, siapa namanya Fit? Taruh satu namanya Fatimah misalnya. Saya lupa namanya tuh. Yang kedua misalnya Aminah misalnya gitu kan. Fatimah binti fulan, Aminah binti fulan. Itu langsung Habib Umar itu. Hafid bilangin temen ente, Fatimah itu orangnya tinggi, pakai kacamata, kulitnya agak putih, rambutnya lurus. Bayangin tuh. Sifatnya begini. Ya. Kalau si Aminah orangnya agak pendekan, kulitnya agak gelap, ya, rambutnya agak keriting, ya. Sifatnya keibuan, Fit. Kalau yang pertama nih, cakep, cuma egois, keras kepala. Kalau jadi bini berantem mulu ntar, ya. Mendingan kalau mau nyari istri yang ini aja nih. Ya mungkin nggak terlalu cakep, cuma nggak jelek, nggak. Cuma lebih keibuan, lebih bisa dibawa, lebih bisa dengerin ucapan. Gitu. Begitu Bib, ya. Udah. Terus Afid sampein Bib, yaudah gitu aja. Ya udah sampein. Dia kenal nih perempuan 2, dia kenal. Cuma bingung yang mana. Begitu Nabi bilang yang pertama kata Habib Umar, tinggi, putih, kacamata, rambut lurus. Oh, iya benar semua. Ya. Ini kata guru ente, iya ini nggak tahu nih kata guru anda begini nih. Ya, Masya Allah. Ini orang kok tahu semuanya, ya, wataknya begini. Tuh ada orang begitu hadirin. Ya, masih ada zaman sekarang tuh ahli kasyaf. Ya, dulu waktu di Rubat Habib Hasan Syatiri begitu. Ya, kasyaf. Jadi kalau kita salaman rada ngeri. Habis ngaji salaman nih, kayak kita habis ngaji salaman nih. Habisan kalau ada sesuatu yang muridnya ngerjain nggak benar, ditahan sama Hasan, pegang tangannya. Kalau bahasanya halus tapi anakku kemarin nggak sholat duha ya, gitu ya. Nggak baca wirdul latif ya, nggak baca rotib ya, itu tahu tuh semua tuh, ya. Teman anak pegang tangannya,
Tiap malam denger musik ya. Ya Allah, enggak Bib, enggak. Kan enggak boleh, mamnu di sini Mas. Enggak Bib, kan dia simpen di bawah kasur kan kata bahasan gitu. Kasetnya di situ ya. Itu mau ketahuan. Allah. Jadi zaman Habib Hasan itu enggak ada pengawas, pintu plong aja. Ya, enggak ada pengawas. Dan kita mau kabur juga ngeri. Kan enggak gampang banget kabur ke pasar kemana enggak ya. Anak-anak kalau bandel tuh kabur ke Sewun, nonton bioskop. Ada yang bandel juga ya. Yang santri ya semua bener. Itu zaman Habib Hasan takut, enggak berani, enggak bisa bohong. Ya. Bang Fauzan sama saya itu pernah Bang Fauzan ngajak naik gunung. Soalnya gunungnya gunung batu. Iseng aja gitu naik gunung, berapa orang, 4 orang, 5 orang gitu. Bang Fauzan nih propor nih, ikut jalan. Kan Bang Fauzan tinggal di luar, dia gampang mau izin adik saya ajak makan, baru ajak jalan nih gunung, ya. Merokip ya pengawas kan nggak tahu, taunya main ke rumah Fauzan, abangnya, gitu kan ajak makan. Udah. Begitu pulang siang, ya belum zuhur, jam 10 gitu udah pulang. Baru nyampe pintu, kata Murakib Fauzan, Murakib itu pengawas pintu. Ente dicari Habib Hasan. Kok Habib Hasan nyari ente marah kenapa ya? Kaget kan? Bang, kenapa bang? Aku tahu nih. Kata Fauzannya. Fauzan apa semuanya? Ente doang. Ente masuk. Aduh, itu masuk. Tuh di kamar yang nungguin. Duh, Bang Fauzan diapain sama Habib Hasan? Nyata dimarahin sama Habib Hasan. Tahunya itu kapan? Pas Bang Fauzan udah keluar, masuk ke kamar kita dicerita. Gimana bang? Habib Hasan? Habib Hasan kok Abang Fauzan kayak habis nangis itu. Kayak orang dimarahin, habis nangis mukanya merah, gitu, matanya merah. Bang, kenapa bang? Habib Hasan marah gitu. Marah kenapa? Dia tahu kita ke gunung. Itu Fauzan, ente ajak adek ente teman ente ke gunung. Ente bagaimana kalau jatuh? Palanya hancur, kepleset, jatuh luka, patah tulang. Bagaimana? Pikir dulu kamu. Mau marahin. Ini bener aja marah-marah ke pasar. Itu kita pergi ke sana Murakib aja nggak tahu, dia tahu. Hasan Syatili itu. Banyak cerita-cerita begitu saya ngalamin sendiri sama Hasan Syatili. Habib Umar juga saya ngalamin. Ya kayak ngeri sama guru-guru gitu, bersyukur punya guru begitu alhamdulillah ya. Tapi juga rada ngeri ini ya. Nggak bisa ABC, nggak bisa bohong udah. Dia diam aja udah diam gitu ya. Nah itu sebagian orang Allah kasih begitu. Punya kemampuan kasyaf. Itu sifat rahimnya Allah. Ya, itu penafsiran pertama. Ada yang menafsirkan kalau di Jawa itu waktu kita ngaji kitab tafsir, Ar-Rahman itu yang memiliki kasih sayang di alam dunia. Ya, yang memiliki kasih sayang di alam dunia itu rahmannya Allah. Ya, engkang welas ing alam dunia. Kata orang Jawa gitu, kata kiai kita. Yang kasih sayang di alam dunia. Maka di dunia itu orang enggak sholat, orang enggak iman, orang enggak puasa, dikasih nikmat sama Allah. Yang ibadah dapat nikmat, yang enggak ibadah dapat nikmat, yang iman dapat nikmat, yang enggak iman dapat nikmat. Itu sifat rahmannya Allah. Tapi Ar-Rahim engkang asih ing alam akhirat bloko, kata kiai kita dulu gitu waktu ngaji itu. Ya, kalau ditafsirkan di arti itu setiap kalimat. Ya. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani engkang welas ing alam dunia, Ar-Rahimu engkang asih ing alam akhirat bloko, gitu ngerti ini gitu tuh. Ya. Apa itu? Yang punya kasih sayang di alam akhirat saja. Maksudnya gimana? Allah nanti di akhirat hanya menerapkan sayangnya untuk orang-orang yang iman sama dia saja. Yang dulu di dunia gak beriman, di akhirat gak dapat kasih sayangnya Allah. Di dunia dia dapat kasih sayang Allah dan sifat rahmannya Allah, tapi di akhirat cuma orang-orang yang beriman yang dapat kasih sayang Allah SWT. Makanya nanti kalau orang yang kafir masuk neraka selama-lamanya, nggak ada tuh sifat Allah, gak tega, kesian, nggak ada kesian. Itu sifat Allah Rahim khusus untuk orang-orang ahli surga, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Makanya orang yang beriman walaupun punya iman kecil aja di hatinya, ya walaupun masuk neraka dulu, diazab lama di alam neraka jutaan tahun, ribuan tahun, tapi ujung-ujungnya masuk surga juga. Karena ada sifat rahimnya Allah buat orang-orang beriman. Tapi orang-orang kafir gak dapat lagi sifat rahimnya. Ya, di kafir neraka selama-lamanya. Selama-lamanya hadirin, bayangin. Di neraka disiksa gak ada berhentinya. Gak ada libur. Kalau kita masih hidup sekarang, ya bulan Ramadan yang di kuburan berhenti siksanya. Ya kan? Khusus bulan Ramadan istirahat. Tapi di neraka nggak ada, istirahat sebentar tuh nggak ada. Dan malaikat yang nyiksa mereka la yafturuna syai'an, nggak ada sifat capeknya sama sekali, nggak ada capek. Sekarang kita gebukin orang paling pun berapa lama, gamparin orang plak paling 5 menit pegel kan kita. Malaikat nggak ada pegel-pegelnya, hajar terus ya, hancur ya,
kebakar, gosong, lumer, bikin lagi, sikat lagi. Masya Allah. Ya, memang kita beruntung. Allah kasih nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu modal bisa masuk surga. Naudzubillah, walaupun misalnya naudzubillah mampir ke neraka dulu, mudah-mudahan sih enggak. Ya, tapi masih ada kesempatan masuk surga. Karena mati bawa iman, maka jaga iman sampai mati. Jaga agama Islam sampai mati. Jangan ditukar sama apapun. Kenikmatan dunia, walaupun antum dikasih dunia seisinya, ya ditukar sama iman dan Islam, enggak ada nilainya itu. Rugi kalau orang cuma gara-gara dunia pindah agama, rugi, bodoh. Ya, apalagi cuma gara-gara perempuan, perempuan. Ya, murtad gara-gara perempuan, perempuan banyak. Orang Islam juga banyak yang cakep-cakep, ngapa nyari yang kafir? Ya, ente bego. Ya, gara-gara perempuan kalah. Ya, banyak orang kan begitu. Ya, cowoknya ganteng, tapi Kristen pindah agama. Masya Allah. Saya menemukan kedamaian bersama Tuhan saya yang baru. Prek. Ya. Lu aja kena bisikan setan, bisikan iblis tuh. Salah, ya. Nah ini hati-hati tuh. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim kalau bisa diamalin. Ya, tiap pengen sholat, tiap pengen tidur 21 kali. Karena ada hadis barang siapa yang tidur barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, kata Rasulullah, ya, amina minal haraq wa saraq wal gharaq, maka akan selamat dari kebakaran, kemalingan, kebanjiran. Ya, jadi biar selamat kita lagi tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dimalingin rumah kita nggak tahu. Gimana cara jaganya? Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan amalan dari Habib Umar juga Bismillahirrahmanirrahim 66 kali setiap mau naik kendaraan. Biar selamat dari kecelakaan. Seandainya pun Allah kasih celakanya nggak parah-parah banget. Itu masih terjaga. Nggak sampai parah, nggak sampai meninggal dunia. Baca tuh. Saya pernah kecelakaan dikasih ijazah itu, baca fit. Ya kalau mau naik mobil, naik motor, ya. Apalagi khususnya kalau kita lagi buru-buru mau ngebut, nah itu mulai baca bismillah tuh. Kadang saya malas kadang lupa gitu ya. Tapi begitu mau ngebut saya ingat, aduh bismillah dulu lah ya biar aman. Ngeri juga kita ya. Apalagi punya anak bini, ngebut agak ngeri itu. Ya, jadi baca bismillah jangan sampai lepas, jangan sampai tinggal. Baik, ini sementara alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita bahas di kajian berikutnya. Sebenarnya pembahasan basmalah, hamdalah itu di setiap pembukaan kitab ya. Tentang kenapa sebabnya dimulai dengan basmalah, lalu apa hukum baca basmalah, itu masih pada ingat nggak? Hah? Masih ingat? Dulu kita waktu ngaji Safina bahas, kita waktu ngaji Takrirat bahas, ini ngaji Fathul Qorib harusnya ingat ada berapa hukum baca basmalah, ingat nggak? Kapan wajib, kapan sunnah? Nah, ulang lagi ya. Oke, dikit lagi ya, sebelum baca masuk hamdalah kita bahas basmalah hukumnya biar besok nggak lupa. Basmalah, baca basmalah hukumnya ada 5. Wajib. Kapan baca basmalah wajib? Ketika sholat. Karena basmalah bagian dari Fatihah di madzhab kita, dan Fatihah merupakan rukun dari sholat. Kalau Fatihahnya nggak sempurna karena nggak baca basmalah, maka sholatnya nggak sah. Maka wajib baca basmalah dalam sholat. Yang kedua, sunnah baca basmalah. Kapan? Fi kulli amrin dzi balid, di setiap perkara yang penting menurut syariat. Tapi dengan 4 syarat tadi yang tadi saya sebutkan tuh. Ya. Perkaranya penting menurut syariat, bukan penting menurut kita, penting menurut syariat. Yang kedua, ya, tidak ada permulaan zikir selain basmalah. Yang ketiga, bukan perkara yang rendah atau hina. Yang keempat, apa namanya tadi terakhir? Bukan zikir murni. Ya, bukan zikir murni. Ini sunnah, ya. Jadi kalau buka peci, ini enggak usah baca basmalah, biasa aja, gitu ya. Tapi ingat, perkara mubah kalau diniatkan ibadah bisa jadi pahala. Oh, apa baca basmalah mulu kan gini doang enggak sunnah. Iya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapa? Biar ingat sama Allah. Oh, berarti niatnya zikir dapat pahala. Ya, biar nyebut-nyebut Allah terus. Jadi dapat pahala. Yang ketiga, ya, tadi tuh mubah. Kapan mubah? Kalau dalam perkara yang tidak ada kemuliaan. Kayak tadi tuh. Nutup gelas, mindahin gelas, ya. Ini mubah. Baca boleh, enggak baca. Baca enggak dapat pahala, enggak baca juga dosa. Ya. Yang keempat, makruh baca basmalah. Kapan? Ketika mengerjakan perkara yang makruh. Misalnya, ya, antum mau nyabut uban. Apa hukum nyabut uban? Makruh, nggak haram, makruh. Ya. Nah, kalau orang nyabut uban makruh, terus baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Makruhnya 2. Makruh nyabut, makruh baca basmalah. Ya. Jadi nggak usah baca basmalah kalau mau nyabut. Ya. Dan kalau bisa nggak usah dicabut karena makruh. Ya. Makan makanan yang mentah dan berbau menyengat
dan ingin kumpul sama orang dan baunya susah dihilangin, itu juga makruh. Pete mentah, jengkol mentah, bawang, ya. Tapi syarat itu dimakannya mentah. Kalau matang hilang makruhnya. Yang kedua, makannya mentah dan ingin kumpul dengan orang banyak. Kalau nggak ingin kumpul di rumah doang sendirian, nggak makruh. Ya, karena nggak ada masalah. Ya, misalnya mau Jumatan, mau ngaji itu makruh tuh. Ya. Yang ketiga, sulit dihilangkan. Kalau gampang dihilangin, hilang kemakruhan. Makan pete, makan jengkol mentah, kumur, pakai Listerin, gosok gigi, hilang, udah apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya susah, saya udah pakai gosok gigi, udah mau kopi, apa masih bau juga, gimana? Makruh. Gitu ya. 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 Ya, makan pete pertama tadi makruh. Kalau ingin kumpul sama orang, kalau di rumah sendiri nggak apa-apa. Ya, kencingnya bau, ya pasti bau, ya pete, ya kan. Ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya ya gak ada hukumnya, ya. Hukum kencing tetap mubah. Kalau nggak kencing sakit kita. Tapi masalahnya hilangin tuh baunya, ya. Ya, itu pun hukumnya juga mubah juga. Mau dihilangin boleh, nggak dihilangin boleh. Cuma kan kita tersiksa, ya. Iya, apalagi nyakitin bini, ya. Iya, dulu pernah kejadian Pak Haji. Saya dapat kiriman jengkol, saya diaman nih. Bosan datang, ada murid datang, ya, lalu yang mau masuk baru masuk datang ke Indonesia, titipan diantara jengkol balado, teri kan enak banget tuh, ya kita diaman mana pernah mau jengkol, kan, makan itu jengkol, bagi-bagi kan teman-teman yang teman banyak, bagi-bagi tuh, kan makan pakai nampan, taruh tok gitu makan. Kejadian itu karena makan jengkol banyak, ya kan, itu WC bau, kan WC jijir banyak, 15 itu banyak, rame-rame kan kita. WC bau, itu yang tukang nyikatin WC orang Arab marah-marah. Ini bau apa ini? Seumur umur belum pernah nyiumin gitu. Seumur umur. Ya kita di Indonesia sering biasa gitu. Di situ nggak pernah bau begitu. Ini orang Indonesia makan apa ini? Muskilah Indonesia, muskilah. Bau semua. Berapa kamar mandi bau semua itu. Allah, ya akhirnya dilarang tuh, ya. Makan jengkol kagak boleh. Ya bau. Ya. Jadi dihilangin aja karena nyakitin nyusahin orang juga dosa juga, nggak boleh gitu ya. Ya pakai karbo lah, karbo hilang. Bahkan ada caranya katanya kalau masak jengkol direndam pakai kopi. Ada yang bilang pakai teh, macam-macam lah caranya, ya. Ada juga bilang minum vitamin B12. Ya, B12 minum. Habis makan jengkol hilang baunya. Allah alam bener apa enggak? Coba aja udah, ya. Jadi kalau makan jengkol baca basmalah makruh. Baca basmalah atau pete yang mentah ya, makruh. Yang terakhir baca basmalah hukumnya haram. Kapan baca basmalah haram? Ketika ingin mengerjakan maksiat. Oh, ini haram nih. Mabuk. Friend, tos. Ya, kita minum nih, kita menang nih ya. Bir nih, minum bismillahirrahmanirrahim. Enak banget gitu kan ya. Itu haram tuh begitu. Ya, mabuk. Baca bismillah. Main kartu, main judi. Bismillah. Bismillah. Wah, menang, dapat duit. Aduh, ya berkah. Ada film apa tuh? Saya pernah nonton film. Filmnya ini Arifin Ilham. Laki-laki yang sering menangis, apa judul itu ya? Ada di situ cuplikan preman, ya, bukan preman sih dia. Dia pelukis, jualan lukisan. Kemudian anaknya lagi sakit, dia jual lukisan, dapat duit, ya, 150.000 berapa saya lupa di film itu, ya. Begitu pulang mau ngajak anaknya berobat, lihat orang main kartu, ya, digoda tuh pikirannya tuh. Wah, ini kalau masang menang nih, bisa jadi banyak duit nih. Sudah masang, ya, masang. Emang dia termasuk, ya, nggak bandel-bandel banget, cuma ya kadang-kadang gitu. Begitu masang duit, Bismillah lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang sebelahnya, pakai Bismillah. Ya, kata temannya satu lagi, nggak apa-apa, biar berkah, biar menang. Gitu ya, biar menang ya bang ya. Ya dia diem aja tuh, ya. Benar menang. Pertama kali naruh menang. Wah, duitnya jadi banyak kan? Dari 150 jadi berapa juta gitu. Wah, langsung pulang dia, mau ngobatin anaknya. Kata yang satu, bang, baru menang sekali, udah kabur, masang lagi, biar banyakkan lagi duitnya, gitu kan? Dia bilang gitu. Ya mikir, iya juga nih. Tadi menang nih, pasang lagi ya, biar menang. Dipasang bukan disisain, semuanya dipasang. Kocok, klak, ya kan? Kalah, ditarik semua duitnya. Kata teman sebelahnya, nggak baca Bismillah sih, gitu. Kayak tadi dong baca Bismillah, itu kacau banget. Ya, itu gimana masang duit dibaca Bismillah? Haram,
Ya, nggak boleh itu baca bismillah. Ya, udah judinya haram, bismillahnya haram. Bahkan kalau baca bismillah dengan niat istihza lillah, menghina Allah, itu jadi murtad. Hati-hati. Ya, ngenyek Allah. Sekarang mana viral banyak tuh. Quran diludah-ludahin, diinjek Allah, ya. Tuh penghinaan tuh. Kalau orang Islam yang begitu murtad. Nauzubillah. Ya. Baik, ini hukum baca basmalah, ya. Sebentar ini dulu, nanti masuk hamdalah ya, dengan hukum-hukumnya. Ya, kita ulang lagi dah kalau memang udah lupa. Saya sih harapannya begitu ganti kitab ini udah lewat aja gitu karena udah pernah, tapi ternyata lupa lagi. Ya. Walaupun kita ngaji nggak lama sih, takdirat mungkin ada 3 tahun ya. Lupa tuh 3 tahun. Jangan 3 tahun Ustaz. Minggu kemarin aja nggak lupa ngaji apaan. Ya, nggak apa-apa lah, diulang-ulang ya, biar ingat lagi, refreshing lagi. Ya nggak apa-apa. Ngulang-ulangin ya. Di pembukaannya? Oh nanti kali ya. Sebentar. Ntar iya wasallallahu wasallam, ntar ada pembahasan salawatnya. Baik, nanti kita kaji di pembahasan salawat. Ya, ada ataf bayan namanya. Coba nanti saya cek ya. Nanti pembahasannya jadi basmalah, hamdalah, salawat. Baru kita pembukaan, baru isinya. Gitu ya. Ada lagi mau nanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sepertinya kamu sudah mematenkan kalimat ini ya. Jadi boleh nggak kita tuh melakukan sunat baik Bismillah, atau kita mau beda sama yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh nggak gitu? Terusnya kan kalau dalam pikiran yang lain juga ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi Bismillah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Boleh nggak? Terusnya gimana orang yang sudah sering mendawamkan Bismillah itu, ternyata dia sebenarnya bisa ngomong Bismillah, Bismillah ya, dia pas ngelakuin yang makruh itu juga dia Bismillah juga. Terus, gitu. Ya. Ustaz, boleh nggak kita ngerubah misalnya Bismillahil Hamid, Bismillahil Syakur, misalnya gitu ya. Boleh apa enggak? Boleh aja kita mensifati Allah dengan sifatnya dia, dengan namanya dia boleh, tapi tidak disebut dengan basmalah. Kalau julukan basmalah itu khusus untuk Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillah gitu ya. Kalau basmalah ya identik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau ingin kita zikiran dengan nama Allah yang lain, boleh saja. Tidak berarti haram, enggak, boleh saja. Tapi kalau yang afdal mana? Tetap Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali yang Nabi ajarkan misalnya kalau nyembelih jangan pakai Ar-Rahmanir-Rahim, cukup Bismillah. Ya udah Bismillah aja. Berarti baca basmalah juga. Jadi termasuk basmalah walaupun enggak ada Ar-Rahmanir-Rahim karena Nabi ajarkan begitu. Begitu juga yang Nabi ajarkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan zikir pagi petang tuh. Pagi 3, sore 3. Itu gimana? Ya Bismillah juga, cuma bukan basmalah yang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sunnah dibaca karena Nabi yang ngajarin. Jadi selama ada ajaran dari Nabi lebih afdal. Tapi kalau kita ganti dengan sifat lain, kalau pertanyaannya boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Selama itu memang nama Allah. Boleh saja. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, Ustaz, kalau orang udah terbaca baca basmalah, saking biasanya setiap ngapainnya bismillah, ya. Sampai yang makruh bismillah, apalagi yang haram bismillah. Gimana hukumnya? Ya, itu pentingnya kita ngaji. Ya, jadi bedanya orang abid sama alim, lebih mulia orang alim. Karena orang abid merasa dirinya ibadahnya udah bener aja. Kayak tadi tuh, alah pokoknya saya zikiran berkah aja bismillah, ya. Nyambut umban bismillah. Yang ngelihat kemaluan istri bismillah, kan makruh semua tuh, ya. Main judi bismillah, ya, itu kebablasan itu, ya. Itu namanya orang pengen ibadah tapi gak pakai ilmu. Ini bahaya, ya. Dipikir benarnya padahal salah. Makanya setiap amal yang tanpa dilandasi ilmu gak diterima, ditolak oleh Allah SWT. Makanya landasi sama ilmu. Jadi tahu batasannya. Oh, ini wajib baca basmalah, ini sunnah, ini makruh, jadi tahu hukumnya. Itu enaknya kita jadi orang alim. Setiap tingkah laku kita ada landasan hukumnya, ya. Minimal kalau orang awam kayak kita, minimal tahu ada pendapat ulama seperti ini. Ini boleh gitu, ya. Jangan hajam itu udah asal-asal aja, biar aja. Ya, sekena-kenanya aja, nggak bisa gitu. Ibadah nggak bisa sekena-kenanya. Ya, harus ada landasannya. Ya, pendapat siapa ini? Ya, kalau kita kan orang awam nggak bisa nentuin hukum. Nggak bisa mengistimbat hukum dari Quran dan hadis langsung. Orang kayak kita nggak bisa. Nggak ngerti ilmunya. Jadi ya jangan kebablasan. Kelihatannya benar padahal jadi nggak benar gitu ya. Jelas ya? Ada lagi?
Ya. Di waktu kita sholat zuhur atau asar isya, itu kalau kita baca 100 kali itu ayat kursi. 100 kali ayat kursi. 100 kali ayat kursi. Nah. Terus kita dibaca. Setiap waktu aja lah kita baca. Kira-kira bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Zikir apa bentuknya, ya. Dibaca kapan aja, di mana saja boleh. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah gitu. Di antara ciri orang beriman itu sering mengingat Allah, berdiri, duduk, rebahan, kapan aja zikiran. Para aulia itu lidahnya nggak pernah kering dari zikir, terus zikiran. Kalau lidah capek dengan hati. Jadi mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil naik motor, sambil dagang, zikir nggak apa-apa. Ya. Bahkan Nabi pernah bilang, "Uzkurullah," ya zikirlah kamu, sebutlah Allah hatta yaqulun nas annaka majnun. Sampai orang bilang itu orang gila. Gitu. Nggak apa-apa. Ini orang gila, zikiranmu kayak orang gila aja. Sampai dibilang gila zikir nggak apa-apa. Ya. Jadi apa aja boleh. Ya, zikir. Bahkan Imam Ghazali bikin bikin wiridan. Hari ini hari Senin misalnya zikirnya apa 1000 kali, hari Selasa ini beda-beda diatur sama beliau supaya kena semuanya. Nah kita kalau bisa begitu juga. Ya kalau nggak bisa kayak orang-orang soleh ya minimal mirip-mirip dikit dah gitu ya. Orang soleh 1000, 10.000 ya kita minimal cepet dah, nggak juga gitu. Ya walaupun dikit tetap nggak apa-apa apa aja. Selama itu zikir kapan saja boleh. Dan orang yang sering zikir hatinya tenang kata Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hati tenang kalau sering zikir sama Allah. Ya. Baik. Lagi? Cukup ya, kita salat Isya. Kita belum salat Isya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan kita mudah-mudahan terus diberi Allah taufik hidayah mengisi hari-hari dengan ibadah, berhenti berbuat maksiat. Mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia Allah matikan kita sedang ibadah, matinya husnul khatimah. La hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, yang masih punya wudu silakan qabliyah, langsung kita qomat.